Jangan bicara soal kesaktian di hadapanku, Kaladungkul. Karena aku adalah Maharaja dari seluruh ilmu kesaktian di muka bumi ini. Nanda Maharaja, kendalikan amarahmu. Apa Nanda mau melanggar sumpah Nanda sendiri? Jangan ikut bicara, Paman. Sumpah itu sudah tidak berlaku lagi. Sejak Arjuna Sasrabahu mati. Kemarahan Rahwana semakin menjadi-jadi. Amarahnya ibarat api yang tersulut angin, berkobar tanpa kendali. Peringatan sang paman tak dihiraukannya sedikit pun. Dengan suara lantang bagaikan guru di langit malam, Rahwana berseru, siapapun yang berani menyakiti rakyatku, siapapun yang menodai martabat Alengka, akan aku binasakan hingga tak bersisa. Ucapan itu bergema di Balairung Alengka Dirja, membuat para prajurit tergetar sekaligus gentar. Pada saat yang sama, bangkitlah Sarpakenaka, adik Rahwana, yang bersumpah akan menjadi telik sandi bagi negeri Alengka. Ia berniat menyelidiki siapa gerangan yang berani melukai utusan Rahwana, siapa pula yang berani menantang kebesaran raksasa Alengka. Dengan licik dan penuh muslihat, ia melangkah menyiapkan siasatnya. Sekarang, jangan sampai aku bernafsu untuk membunuh kalian. Baik, Gusti Maharaja. Dinda, lebih baik aku yang pergi. Aku khawatir. Kakang tidak percaya pada kemampuan dan kesaktianku. Bukan, tapi yang aku dengar, kedua satria itu sangat tampan, Dinda. Kamu cemburu, Kakang Katakili? Kamu juga, Kakang Wikataksa? Ya, cemburu juga. Tapi mudah-mudahan Dinda selalu ingat bahwa kedua suamimu ini sangat menyayangimu. Betul, Dinda. Memang harus begitu. Kalau kalian berdua masih mau menjadi suamiku. Kalau tidak, ya kutendang saja kalian berdua. Karena masih banyak laki-laki yang ingin menjadi kelonanku. Romo tidak ingin mengambil hakmu atas tahta. Sementara itu, di Ayodhya, badai lain sedang bergulung. Prabu Ayodhya dihadapkan pada perkara pelik antara dirinya dengan permaisuri keduanya. Sang permaisuri menuntut janji, agar putranya kelak dinobatkan sebagai pewaris tahta. Pertengkaran pun pecah di dalam istana. Rama Wijaya, sang putra mahkota, yang arif dan bijaksana, hadir menengahi dengan hati jernih. Dengan suara teduh ia berkata, demi menjaga nama baik ayahanda, dan agar janji seorang prabu tidak ternoda, biarlah aku menerima permintaan Ibunda Tiri. Namun hati sang prabu pun bergolak, tak rela melepaskan putra yang paling bijak. Rama Wijaya, dengan penuh keteguhan, memilih meninggalkan istana. Ia pergi menuju hutan, ditemani Laksamana, adiknya yang setia, serta Sinta, sang permaisuri yang lembut. Mereka menapaki rimba sebagai wujud pengorbanan demi menebus dosa sang ayah, agar titah raja tidak ternoda oleh pengingkaran janji. Ingkar janji itu bukan sikap seorang kesatria, Romo. Dan bagi hamba, pengabdian seorang kesatria kepada negara tidak hanya menjadi raja, Romo. Hamba bisa menjadi penasihat Dinda Barata. Aku tidak mau anakku, tidak mau. Romo tidak akan sanggup menatap wajahmu kalau nekat merubah ketetapan kamu sebagai penggantiku. Apa yang menjadi keberatan Romo Prabu? Yang menjadi raja, tetap putra Romo, adik saudara hamba Romo. Sementara hamba Legowo menyerahkan hak hamba. Tetapi janji lainnya yang mengharuskan kamu meninggalkan negeri ini selama 12 tahun. Ini benar-benar sangat tidak adil. Semena-mena. Ini merupakan kejahatan yang paling nyata dari ibu tiri kamu. Romo Prabu, katakan kepada hamba, apakah ada manusia yang mampu melawan kehendak Yang Jagatnata? Kenapa Romo Prabu menderita penyakit bisul?
yang hanya bisa disembuhkan oleh Kanjeng Ibu Kekayi. Kenapa Kanjeng Ibu Dewi Kekayi yang menyelamatkan Romo waktu hampir terjatuh ke jurang? Kenapa Romo kemudian berjanji untuk mengabulkan semua permintaan Kanjeng Ibu Dewi Kekayi? Juga kenapa Kanjeng Ibu Dewi Kekayi memohon 2 permintaan itu, Romo? Hamba yakin bukan karena Kanjeng Ibu Dewi Kekayi ingin merebut kekuasaan dari tangan hamba. Tidak ada bedanya dengan kenapa kemudian hamba rela melepas tahta hamba. Karena semua sudah tertulis dengan teratur di langit kahyangan. Lebih baik untuk sementara, Dinda saya titipkan di Mantili. Saya tidak mau Dinda ikut terseret dalam penderitaan yang harus Kanda alami. Saya tidak mau Dinda ikut menanggung beban kesengsaraan ini. Kenapa Kanda begitu rendah menilai cinta saya kepada Kanda? Apa Kanda pikir saya hanya mencintai kebahagiaan Kanda? Mengapa menurut Kanda menikmati penderitaan bersama suaminya bukan merupakan suatu kebahagiaan? Jangan katakan itu sekali lagi, Kanda Rama. Karena aku akan tetap mencintaimu dan harus mengikuti kemanapun Kanda pergi. Maafkan saya, Dinda. Tapi, biar bagaimanapun juga, kita harus mempunyai tujuan, Kanda. 12 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Lagi pula, pendapat Kanda Rama tadi ada benarnya. Sementara, kita bisa tinggal di Mantili. Yang penting, kita sudah meninggalkan Ayodhya. Aku tidak mau Ayahanda Prabu mendengar berita sedih seperti ini, Laksmana. Lebih baik kita berkelana kemana saja. Iya. Tujuan kita adalah menghabiskan masa pembuangan ini saja. Saya setuju dengan pendapat Dinda. Kemana saja, biarkanlah tangan Dewata yang menuntun kita. Ayo. Di tengah heningnya hutan nan lebat, datanglah Barata, adik tiri Rama Wijaya. Dengan wajah penuh duka ia memohon, agar Rama kembali ke istana, agar haknya sebagai putra mahkota tetap terjaga. Namun Rama menolak halus, "Wahai Barata, jangan engkau rebut hak itu dariku. Biarlah aku menjalani takdir, menebus janji ayahanda. Engkau sajalah yang menjadi raja, pimpinlah rakyat dengan welas asih, jangan sakiti hati mereka, terutama rakyat kecil." Dengan keteguhan hati, Rama memilih tinggal di hutan, sementara Barata pulang membawa titah dan amanah agung itu. Semua kemauan ibumu dan juga ayah kita, ya? Kanda, sekalipun Romo Prabu menyerahkan tahtanya kepada saya, sebagai seorang kesatria, saya bersumpah untuk memberikan kembali tahtanya kepada Kanda. Kamu sangat terpuji adikku. Nah, sekarang pulanglah. Dan atas namaku, perintahlah Ayodhya dengan adil. Ya? Kenapa Kanda tidak kembali saja ke Kutaraja? Kita bicarakan lagi sumpah saya dengan Kanjeng Ibu. Ada satu lagi janji Romo atas permintaan ibumu yang harus kujalankan. Aku harus menjalani masa pembuangan selama 12 tahun. Kamu tidak usah mencemaskan kami, Barata. Trugena, dampingi kakakmu dalam memimpin Ayodhya. Baik, Kanda. Kembalilah, Barata. Selamat tinggal.
Kanda Rama, Laksmana. Hari berganti, Sarpakenaka yang tengah berkelana sampai di tepian hutan. Dari balik semak belukar ia mengintip Rama Wijaya bersama Sinta. Hatinya bergetar, namun bukan karena kagum, melainkan diliputi niat jahat. Lalu matanya tertumbuk pada sosok lain, seorang pemuda tampan yang tengah mandi di telaga. Ia adalah Laksamana, adik Rama Wijaya. Dengan ilmu mali rupa, Sarpakenaka menyulap dirinya menjadi wanita jelita, menggoda Laksamana dengan tatapan menggerahkan. Namun Laksamana yang berhati waspada segera menyadari tipu daya itu. Ia pun menegur keras, hingga wajah asli Sarpakenaka tersingkap. Amarahnya meledak, dan pertarungan pun terjadi. Akan tetapi, kekuatan Sarpakenaka tak sebanding. Laksamana dengan mudah menundukkannya, membuat Sarpakenaka terluka dan terpaksa melarikan diri dengan penuh aib. Tapi, mana yang satunya? Yang perempuan itu cantik sekali. Kakang Rahwana pasti akan senang kalau mendengar berita ini. Kita mandi sesudah Laksmana selesai, Kanda? Iya. Badan saya pun gatal. Kena dedaunan untuk atap itu. Ya? Laksmana. Aku ingin tahu, apa dia juga tampan? Ada apa, Cahayu? Tolong Tuan, saya dikejar-kejar orang jahat. Selama saya di sini, belum pernah saya melihat ada orang di sekitar sini. Aneh. Sungguh Tuan, sungguh. Saya tinggal di desa yang ada di pinggir hutan ini. Lepaskan. Hampir semua lelaki itu menginginkan saya. Saya takut Tuan. Iya. Kamu akan aku tolong. Tapi lepaskan dulu peganganmu. Peluk saya Tuan, saya takut. Kembali ke wujudmu semula, perempuan. Kurang ajar kau Ksatria. Belum kenal kau siapa aku. Kurang ajar kamu Ksatria. Kamu akan mendapatkan balasan yang lebih menyakitkan dari Kakang Rahwana. Rahwana. Kakang! Kakang Kaladursana! Seperti suara Sarpakenaka. Rupanya dia sudah kangen padaku. Kakang! Kenapa Nimbo? Kangen ya? Kangen dasmu. Ada orang yang berani menganiaya aku. Lihat nih. Hah? Kurang ajar. Siapa yang berani menyentuh istriku? Dia seorang ksatria bagus yang mau berbuat kurang ajar padaku. Dia memeluk aku dan mau memperkosa aku. Itu lebih kurang ajar lagi. Di mana dia? Di air terjun, dekat alas Kandawa. Cepat balaskan sakit hatiku, Kang. Tapi dia sangat sakti. Siapa yang mampu menandingi kesaktian Kaladursana? Tunggu di sini, Nini. Aku akan bereskan dia. Apa perlu? Kubawakan isi dadanya untuk kau makan. Sudah cepat. Belum tentu kau bisa menang. Dalam pelariannya,
Sarpakenaka menuju tempat seorang raksasa yang menjadi simpanannya. Dengan penuh tangis dan luka, ia merayu agar sang raksasa membalas dendam. Terprovokasi, raksasa itu melayang ke hutan, mencari Laksamana. Pertarungan sengit pun pecah, hutan menjadi saksi dentuman senjata dan teriakan garang. Namun pada akhirnya, keberanian dan ketangkasan Laksamana kembali menang. Sang raksasa tumbang, menyisakan Sarpakenaka yang semakin sakit hati. Sudah cepat. Iya. Goblok. Punya suami 3 sama saja gobloknya. Kakang Rawana harus segera kuberitahu. Laksmana! Kau yang bernama Laksmana? Kalau iya, kenapa? Iya. Mana Dinda Laksmana, Kanda? Ada apa, Kanda? Ada yang mengganggu Dinda Laksmana. Dia mengganggumu, Dinda? Kelihatannya ada kawanan Denawa yang ingin mengganggu kita, Kanda. Waktu saya habis mandi tadi, ada Denawa perempuan yang menggoda saya dengan tipu dayanya. Tapi berhasil saya usir. Lalu muncul Denawa laki-laki yang tadi. Mungkin ada yang merasa terganggu kalau kita menetap di sini. Perempuan Denawa tadi menyebutkan sebuah nama. Rahwana. Apakah Anda kenal dengan nama itu? Oh, dia Maharaja di Alingkadireja. Sebuah negeri adidaya di seberang lautan. Negeri itu sangat kaya raya. Ibu yang membunuh Romo Prabu. Ibu yang telah membuat hati Raja Agung itu menjadi seorang Prabu yang tidak punya martabat. Karena telah mengusir seorang jiwa raja. Jaga mulutmu, Barata. Semua kulakukan untuk kamu. Tak lama berselang, duka dari Ayodhya datang menghantam hati Rama Wijaya. Barata membawa kabar memilukan, Prabu Ayodhya, ayahanda tercinta, telah wafat. Barata memohon agar Rama pulang untuk menghadiri upacara Cakasakaana, penghormatan terakhir bagi sang Prabu. Namun Rama tetap berpegang pada janji. Wahai Barata, demi sumpah ayahanda pada ibunda tiriku, aku tak boleh kembali sebelum 12 tahun berlalu. Biarlah engkau yang menjadi raja, pimpinlah Ayodhya dengan adil. Ucapannya penuh kepedihan namun teguh, tanda kesetiaan seorang putra kepada titah ayahanda. Bagaimana kalau Kanda Rama Wijaya telah meninggalkan daerah ini? Mudah-mudahan belum.
Rencananya setiap tahun Kanda Ramawijaya akan tinggal di satu daerah, baru pindah ke daerah lain. Ada apa, Kanda? Ada rombongan yang sedang menuju kemari. Jangan-jangan kawan dari raksasa yang dikalahkan Dinda Laksmana tadi. Laksmana? Mudah-mudahan mereka. Ada apa, Kanda? Siapkan senjatamu. Kanda Rama! Barata, mau apa lagi anak itu datang kemari? Katiwasan Kanda Rama. Romo Prabu meninggal. Kemarin malam, Kanda. Rencananya besok mau dilakukan upacara Cita Sangskara. Kami benar-benar memohon Kanda bertiga untuk sudi mengikutinya. Barata, kepedihanku tidak terkira-kira, Barata. Sama seperti kepedihanmu. Hormatku kepada Romo Prabu juga sama seperti hormatmu kepada beliau. Keinginanku mengantar Romo Prabu ke alam kehidupan baru setelah kematiannya. Sama juga seperti keinginanmu, Barata. Tapi ada satu hal yang harus tetap kujaga. Ketentraman negeri kita, Barata. Tidak akan ada keributan, Kanda. Karena Kanda adalah raja sejati dari Ayodhya. Tidak, Barata. Kita harus bisa menghormati sebuah janji. Kita semua, termasuk Romo Prabu dan Ibunda Dewi Kekayi, sudah sepakat untuk menjalankan janji Romo Prabu, yaitu termasuk pembuangan diriku selama 12 tahun. Kalau aku kembali ke Ayodhya, berarti kita semua telah ingkar janji, Barata. Bukankah saya sudah menolak kedudukan itu, Kanda? Pulanglah, Barata. Laksanakan upacara Cita Sangskara itu. Dan jalankan pemerintahan dengan baik. Kanda, mahkota ini akan tetap di atas talam emas. Saya pantangkan kepala saya memakainya. Kalaupun saya memerintah Ayodhya, adalah atas nama Kanda. Barata, lakukan apa yang kau yakini kalau itu benar. Pesan saya cuma satu, Barata. Jangan pernah kau sakiti hati rakyat. Karena sakit hati orang kecil sangat mudah mengguncang kawah candra di muka. Dengan terguncangnya kawah candra di muka yang ada di kahyangan, maka akan mengguncang sendi-sendi pemerintahan, Barata.
Wajahmu jadi lucu, Sarpakenaka. Dia benar-benar kesatria sakti, Kanda Maharaja. Tapi terus terang, wajahnya sangat-sangat tampan. Lalu kamu merayu dia? Iya, tapi dia menghajarku sampai aku babak belur begini. Hebat, kalau dia sampai mampu mengalahkan dirimu. Saya juga melihat satria yang satunya lagi. Dia mempunyai Sementara seorang istri itu, yang Sarpakenaka kembali ke Alengka dengan tubuh penuh luka. Ia menghadap Rahwana, menceritakan bahwa pemuda tampan itu begitu sakti. Rahwana, alih-alih gusar, malah menertawakannya, mengejek dengan candaan yang menusuk. Namun di saat bersamaan, kabar lain datang, tentang seorang wanita jelita, istri dari Pangeran Ayodhya, yang kecantikannya bagaikan bidadari turun dari kayangan. Mendengar itu, hati Rahwana bergetar, nafsunya bergolak. Rahwana, yang memang mata keranjang, segera berniat melihat langsung keindahan sang putri. Kalabrica, turun kamu. Ada tugas apa, Maharaja? Kamu sangat tahu seluk-beluk hutan Kandawa ini. Aku akan mencari kesatria Ayodhya yang telah menyiksa adikku. Jangan-jangan kesatria itu yang telah mengalahkan Kala Dungkul dan anak buahnya. Mereka sangat sakti, Gusti Maharaja. Bahaya! Kamu berani menghinaku, Kalamrica? Ampun, Maharaja. Hamba hanya menyampaikan berita. Tidak perlu. Widowati, Aku sangat menyayangimu. Seluruh kekayaan Alangkadirja akan kupersembahkan padamu. kau lihat perempuan itu? Iya, Gusti. Aku ingin membawa dia hidup-hidup ke Alengka. Pancing dia keluar dari lingkungan rumahnya. Nanti aku akan menangkapnya. Aku tidak ingin ada urusan dengan dua kesatria itu. Baik, Gusti. Sudah selesai. Dinda mau coba? Nanti saja, Kanda. Kanda Rama? Ada apa, Dinda? Tangkapkan kejang itu, Kanda. Bulunya bagus, seperti diperada dengan emas. Saya ingin kejang itu, Kanda. Tunggu ya. Dinda tunggu saja di rumah. Iya. Laksmana, jaga Yundamu. Baik, Kanda.
Maka berangkatlah Rahwana. Di tengah perjalanan ia menjumpai seekor siluman. Dengan tipu daya, ia memerintahkan siluman itu untuk menyamar menjadi rusa emas yang elok. Dari kejauhan, Rahwana bersembunyi di balik pepohonan rindang, mengintai Rama dan Sinta. Ketika rusa emas itu menampakkan diri, Sinta terpesona. Ia pun meminta Rama untuk menangkap rusa tersebut. Tanpa curiga, Rama mengejar, meninggalkan Sinta sendirian. Saat itulah Rahwana melancarkan siasatnya. Dengan licik ia muncul, menculik Sinta, lalu membawanya terbang meninggalkan hutan. Laksamana yang sedang berjauhan tak sempat menolong, dan Sinta pun terperangkap dalam cengkeraman Rahwana, dibawa ke Alengkadirja. Tolong! Dinda! Laksmana! Tolong Kanda! Tolong! Tolong Dinda! Laksmana! Tolong! Tolong Dinda! Tolong Laksmana! Dinda cepat. Itu suara Kanda Rama. Saya takut ada apa-apa. Cepat Dinda. Tolong kakakmu. Tunggu apa lagi? Tapi Kanda Rama menyuruh saya untuk menjaga Yunda Dewi. Saya takut. Apa sebenarnya maumu, Laksmana? Kamu mau membiarkan kakakmu celaka? Atau itu yang kamu inginkan? Supaya aku menjadi janda dan kamu bisa menggantikan kakakmu? Jangan harap aku sudi, Laksmana. Putri Mantili, Laksmana tidak akan pernah memiliki pikiran yang tidak senonoh terhadap Yunda Dewi. Adapun Laksmana tidak mau pergi mencari Kanda Rama, karena Laksmana punya tanggung jawab menjaga Yunda Dewi atas perintah Kanda Rama. Baik, saya akan mencari Kanda Rama. Yunda sendiri yang meminta saya pergi. Saya akan cari Kanda Rama. Pesan saya, jangan sekali-sekali Yunda keluar dari lingkaran ini. Apapun yang akan terjadi. Kenapa kamu malih rupa menjadi kijang? Jangan salahkan aku kalau sampai semua ini terjadi. Kamu tahu, dalam hukum perburuan, kijang adalah pihak yang diburu. Kamu akan menderita atas perbuatanmu ini, kesatria. Camkan itu. Oh, putri cantik, beri saya seteguk air. Tenggorokan saya tercekik oleh rasa haus. Oh putri, masih jauhkah desa dari tempat ini? Saya haus sekali. Sebentar ya, Kek. Sebenarnya saya tidak boleh. Tapi... Aduh, sakit. Ternyata Tuan Putri sakti sekali. Dan dilindungi Dewata. Saya hampir mati terkena ajian itu. Saya baru mau bicara agar kakek tidak melewati garis ini. Sakit, Kek? Ini, Kek, saya lemparkan lahang air ini. Jangan, jangan. Saya tidak bisa menangkap. Nanti jatuh tumpah. Sodorkan saja ujung bumbungnya. Nanti saya ambil. Sinta, ini yang saya takutkan, Kanda Rama. Ayo.
Tenang Dewi, kau akan kubawa ke negeri yang jauh lebih kaya dari Ayodhya. Kereta Mas akan menyambutmu setibanya di negeri Alengka Dirija.